Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan Latsar CPNS. Nama saya Narsadi Baginda, STM. Jabatan saya perawat ahli pertama instansi tempat saya bekerja di RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Oke, baik, di sini saya ingin menginterpretasikan dalam bentuk video monolog ini, yaitu tugas dengan mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Untuk slide yang pertama, kesiapsiagaan jasmani itu adalah salah satu bentuk sikap siap siaga dengan ditopang kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologis terhadap lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien. Sedangkan pengertian dari kesehatan adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, psikologis, dan sosial, serta produktif secara ekonomi dan finansial. Baik, kita ke slide yang kedua. Di slide kedua ini adapun manfaat dari kesiapsiagaan jasmani, yang pertama adalah memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerakan yang efisien. Yang kedua, itu dapat memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, itu bisa memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai kinerja yang baik. Kemudian bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Bentuk latihannya yang pertama bisa ada lari 12 menit, pull up bagi pria dan chinning bagi perempuan. Bisa kita melakukan sit up, push up, shuttle run. Shuttle run ini lari angka 8 ya. Kemudian yang keenam itu lari 2,4 km, terakhir berenang. Untuk pengukuran kesiapsiagaan jasmani itu bisa menggunakan dengan metode Cooper ya, dan latihan seperti kayak push up, sit up, squat jump, push up, shuttle run tuh dapat dilakukan perhitungan selama 1 menit kecuali shuttle run. Kemudian untuk tips-tipsnya menjaga kesiapsiagaan jasmani, yang pertama adalah makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk istirahat. Yang terbaik adalah seperti kayak tidur. Yang ketiga, biasakan berolahraga secara teratur. Yang keempat, perbanyak mengonsumsi air putih. Yang kelima, buang air kecil atau besar segera, jangan ditunda-tunda. Kemudian slide selanjutnya ini membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Cara untuk meningkatkan kesehatan mental yang pertama adalah menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya, ikhlas dan bersyukur, berpikir positif dan bersikap sportif, percaya diri dan memiliki semangat hidup, siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya, terbuka, tenang, dan tidak emosi. Contoh implementasi kesiapsiagaan mental, yang pertama adalah kita harus berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Yang keempat adalah mengenali resiko dari setiap perbuatan. Yang kelima adalah menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang keenam adalah menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik. Kecerdasan emosional adalah potensi yang dimiliki seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ada 4 komponen dalam kecerdasan emosi. Yang pertama itu adalah kesadaran diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, keadaan sosial, dan empati. Kemudian untuk slide selanjutnya, cara meningkatkan kecerdasan emosi, yang pertama itu adalah coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Lihat
bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Terus slide yang selanjutnya ini tentang contoh tata tempat acara pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini untuk teman-teman bisa sambil dibaca, terutama ini terdapat di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 itu tentang tata tempat acara pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya. Untuk slide selanjutnya ini yang tata tempat daerah. Kita lanjut lagi ke slide yang terakhir. Ini merupakan pendapat saya tentang tugas dari workbook kesiapsiagaan bela negara. Jadi menurut saya workbook itu kesiapsiagaan bela negara ini merupakan buku kerja yang dibuat sangat simple dan mengarahkan ke pointer-pointer yang ingin dicapai dalam pembelajaran kesiapsiagaan bela negara sehingga lebih dipahami dan dimengerti serta menarik dan kreatif dalam pengerjaan tugasnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.